Cek cek 1 2 cek 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 1 2 cek cek cek. Sorry ya teman-teman, ini kalau ada sedikit suara-suara back sound ya. Soalnya saya rekamannya nggak di rumah ya. Saya kebetulan lagi di luar. Sekarang jam 13.25 ya, hari Jumat 11 Oktober. Saya merekam ini ya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Jadi sesuai pembahasan di Telegram channel ya, saya waktu itu berjanji pada teman-teman bahwa kita akan membahas tentang debt to equity swap yang terjadi pada saham REIT ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita coba lihat dulu aja. Jadi intinya itu si REIT ini ingin melakukan debt to equity swap ya. Debt to equity swap itu adalah konversi hutang menjadi saham ya. Nah, di harga berapa itu dia ngasih tahu nih, harganya itu 186. Nah, ini dia. Jadi mereka akan melakukan konversi pinjaman senilai 20 juta USD ya dengan harga 186. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang bagaimana reaksi kita dalam membaca berita ini ya. Nah, banyak pertanyaan, Pak, apakah ini akan sampai ke 186? Ya, ini paling sering. Atau, Pak, apakah ini nanti kan dia terima saham nih, habis itu setelah diterima saham supaya dia bisa jualan, maka ini harus dinaikin 100%. Wah, jadi harus dinaikin ke 360 atau ke 300-an lah pokoknya supaya nanti si yang menebus yang melakukan konversi ini dia bisa jualan di pucuk. Wah, ini banyak skenario ya seperti itu ya. Nah, saya perlu sampaikan di sini bahwa kalau kita mau tahu dari jawaban-jawaban itu yang mana yang benar, kita itu perlu mempelajari yang namanya sejarah ya. Karena orang yang tidak mempelajari sejarah, maka ia akan dipaksa untuk kembali mengulangi kesalahan yang sama. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban yang teman-teman sudah nantikan ya, kita ingin membahas dulu tentang debt to equity swap ya. Jadi debt to equity swap ini adalah salah satu dari materi yang akan saya bahas di workshop webinar Jejak Bandar ya. Nah, kita perlu tahu dulu ya, pengertiannya itu apa. Debt to equity swap itu intinya perusahaan ini punya utang ya. Nah, utang ini dibayar dengan saham ya. Jadi kan biasanya orang bayar utang dengan uang, dengan duit. Nah, ini kalau debt to equity swap artinya dia membayar hutang dengan saham ya, dengan cara hutangnya itu dikonversi. Nah, teman-teman perlu ketahui ya bahwa perusahaan-perusahaan yang mengajukan debt to equity swap itu umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas ya. Dalam artian dia tidak punya cash ya, tidak punya cash atau krediturnya ini macet ya, pembayarannya tuh macet ya. Sehingga si emiten ini tidak mampu untuk melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo seperti itu. Nah, perusahaan umumnya mengajukan debt to equity swap itu untuk menghindari pilot ya, pilot gagal bayar, PKPU, atau untuk memperbaiki fundamental perusahaan, misalnya supaya nanti debt rasionya bisa kecil ya, atau orang fundamental sebutnya DER ya, DER. Itu saya juga kurang tahu DER. Ya pokoknya supaya hutang rasio mengecil, jadi fundamental bagus. Nah, konversi hutang menjadi saham ini itu bisa dilaksanakan lewat berbagai cara ya. Bisa lewat right issue, bisa lewat private placement, atau lewat OEK. Nah, OEK ini disebut singkatan dari obligasi wajib konversi ya. Tapi secara umum biasanya konversi hutang itu atau debt to equity swap itu biasanya lewat PP ya, lewat private placement. Seperti itu. Nah, ini sedikit pengetahuan tentang OEK. Jadi OEK itu adalah obligasi ya, surat utang yang ditukar menjadi saham. Jadi intinya sama. Kalau debt to equity swap itu hutang ditukar jadi saham, kalau OEK itu surat hutang ditukar jadi saham.
Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya MCB ya, Mandatory Convertible Bonds. Atau ada juga yang menyebut Mandatory Exchangeable Bonds. Pokoknya ada mandatory bond itu pasti OEK. Nah, di sini saya perlu tekankan ke teman-teman ya, bahwa debt to equity swap ya, itu adalah kepentingan di bursa yang paling sulit untuk dinalar dengan logika, teman-teman. Ya, sulit. Sulit sekali. Kenapa? Nah, karena berdasarkan hasil riset dari Jejak Bandar, ya, saham-saham hasil konversi hutang itu seringkali dijual rugi. Ini yang bikin sulit. Ya, ini yang bikin sulit dinalar dengan logika. Ya, jadi saham hasil konversi hutang itu seringkali dijual rugi, teman-teman. Ya. Nah, kenapa begitu? Logikanya gini, kan seperti yang saya bilang sebelumnya, debt to equity swap itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mana dia tuh sedang seret cash, ya, seret likuiditas. Dia nggak punya cash untuk bayar hutang jatuh tempo ya. Akhirnya ditempuhlah restrukturisasi berupa hutang dikonversi menjadi saham. Nah, sekarang gini, saya pengen teman-teman menganalogikan seperti kejadian nyata ya. Misal teman-teman punya hutang, misalkan ada teman kalian hutang gitu ya. Hutangnya 100 juta. Hutangnya 100 juta, janjinya dibayar 3 bulan ya. Terus 3 bulan berikutnya ditagih, aduh nggak ada nih bro. Ya, gua nunggu rumah gua dijual dulu atau apa aset dia dijual dulu misalnya. Ya udah, Anda legowo kan, oke. Terus Anda bilang ya udah, jadi kapan nih bisa? Ya 6 bulan deh, 6 bulan, perpanjang 6 bulan. Nah, setelah Anda perpanjang 6 bulan, ditungguin, setelah 6 bulan ditagih nih, mana utang lu 100 juta bayar. Waduh bro, masih nggak ada nih, kata si yang utang ya, masih nggak ada. Waduh gimana bro, hutangnya masa nggak bisa balik nih? Nah, terus si pengutang ngomong kayak gini, gua ada sih bro, ya ini ada aset tapi kalau dijual cuma 80 juta, kira-kira lu mau nggak? Kalau 100 juta gue nggak sanggup nih, tapi kalau 80 juta kira-kira gimana? Lu sanggup, lu mau nggak? Nah, Anda sebagai orang yang mengutangi ya, apalagi utang itu sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun nggak kebayar, ya. Pada suatu momen ketika hutang itu bisa balik uangnya ya, mungkin uangnya nggak balik sepenuhnya, ya. Mungkin uangnya itu nggak balik sepenuhnya, Anda pasti akan mengiyakan, ya. Anda pasti mau kalau dikasih tawaran seperti itu. Ya, atau misalnya Anda pinjam ke koperasi, Anda setor ke koperasi gitu ya. Anda setor ke koperasi 100 juta dikasih bunga misalnya 12% per tahun gitu. Nah, terus suatu saat koperasinya gagal bayar nih. Kan berarti uang Anda nih berpotensi tidak balik ya, tidak balik 100%. Tapi kemudian koperasi ini ngasih solusi. Pak, ini uang Bapak kelihatannya bisa kami usahakan balik ya, tapi tidak 100 juta sepertinya. Karena setelah kami jual-jual aset mungkin hanya bisa balik 80 juta. Gimana Bapak mau atau tidak? Nah, kalau Anda ditawarin seperti itu, nah, coba Anda pikirkan bagaimana ya. Ini 100 juta udah nggak mungkin bisa balik. Ya, tapi Anda ada kesempatan untuk mendapatkan lagi tapi cuma 80 juta. Nah, itu kalau Anda pikir-pikir lagi, Anda pasti ya udahlah nggak apa-apa lah daripada nggak balik sama sekali. Ya udah nggak apa-apa, uang saya balik tapi cuma 80 juta. Nah, itu logika dari debt to equity swap itu juga seperti itu. Kadang-kadang debt to equity swap itu saham hasil konversinya itu sering dijual rugi, teman-teman ya. Tentu ini di luar dari logika kita loh. Kok dia minjemin utang habis itu dikonversi di harga atas, kok mau ya dia menjual rugi. Nah, itu logikanya adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, logika ketika orang memberikan hutang, terus hutangnya itu nggak dibayar-bayar bertahun-tahun, biasanya ketika uang itu bisa balik ya, meskipun nggak semua, itu orang itu akan mau, ya, krediturnya akan mau. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh di sini. Ya, ada tahu Apex nggak? Apex itu dia punya hutang, konversi hutang ya, itu di harga 1846, teman-teman. Ya, Apex itu. Dia punya konversi hutang di harga 1846 ya.
pakai broker GW. Ntar saya agak lemot. Oh, udah. Ya, 1846 tuh di mana? 1846 jauh banget, teman-teman. Ya. Ntar ya, ini soalnya saya lagi di luar, koneksinya agak-agak nih. Wait. Ya pokoknya gitu ya teman-teman, lihat aja harga Apex di RTI ya, buka RTI terus tarik 5 tahun coba ya. Itu harga Apex ya tidak pernah sentuh 1846 teman-teman. Ya, malahan ya. Dia biasanya tiap kali oil rame itu Apex suka rame juga volume ya, suka ada yang goreng. Itu tiap kali ada yang goreng ya. Itu broker GW siram. Broker GW itu adalah si HSBC yang konversi hutang di 1846 ya. Dia jualan di 300, di 200, di 180-an. Itu gimana logikanya gitu. Ya, bagaimana ceritanya dia konversi di 1846 tapi di sini jualan. Ini kan ada jarum-jarum panjang ya. Nah, ini GW itu kerjaannya si kreditur yang konversi ya. Ini apa pokoknya tiap ada volume besar terus jadi jarum kayak gini pasti GW pelakunya. Seperti itu. Ya, terus Behit juga itu dia pernah konversi ya, konversi obligasi ya, surat hutang di harga 173. Nah, apakah iya si Behit kemudian dinaikin ke 300 habis itu supaya si krediturnya bisa jualan? Tidak, ya. Tonton bisa lihat di sini. Behit itu, bentar ya. Saya coba Nah, ya teman-teman bisa lihat mana Behit 173 tidak sampai, ujungnya aja cuman 152 ya. Nggak nyampe. Berapa nih? 152 ya ujungnya. Tidak nyampe 173. Padahal konversi kreditur ya, surat hutang jadi saham 173. Terus lagi Suli ya. Suli itu juga pernah konversi di 150. Nah, lihat ya. Apa yang terjadi setelah konversi turun? Ya, tadi Behit setelah konversi turun. Suli setelah konversi turun. Mana ada dia di maintain di 150 ke atas ya. Ini sempat digoreng-goreng sebentar habis itu, tapi setelah debt to equity-nya selesai ya udah kayak gini hasilnya ya. Sudah di dianggurin ya, diabaikan harga sahamnya seperti ini. Sudah nggak dijaga lagi. Lagi Okas. Nah, Okas juga waktu itu pernah ada debt to equity swap ya. Ini yang paling mirip kasusnya dengan lead. Saham lead itu adalah saham Okas. Ya. Okas itu dulu pernah konversi harga 320. Ya, kita lihat pernah nggak dia nyentuh harga 30? Tidak. Mana pernah nggak 320? Ini paling tinggi 236. Ini 212. Ya. Ini dulu di sini saya ingat. Saya ikutan waktu itu. Ya, saham Okas. Dulu debt to equity swap harga 320 ya. Dia sampai waktu itu cuman 95 ya. Habis itu ARA 2 kali nih lumayan. ARA 2 kali tapi habis itu udah selesai. Habis ARA 2 kali selesai. Harganya tidak menyentuh 320. Dia malah turun terus sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah ya, secara historical saham-saham yang melakukan debt to equity swap di harga atas ya. Ini kan sekarang lead debt swap 186 ya. Sekarang dari kasus-kasus ini ya, maka teman-teman sudah tahu ya bahwa lead itu debt swap di 186 ya. Maka dia itu tidak akan
menyentuh harga 186 ya. Jadi orang-orang yang halu yang bilang dia bakalan target 186 terus kemudian digoreng lagi 100% supaya krediturnya bisa jualan ya. Itu halu semua. Karena secara historikal ya, seperti ini kenyataannya ya. Harga debt swap itu ketika emiten melakukan debt to equity swap di harga atas ya, harga belum tentu mencapai ke harga debt swap itu. Tapi memang ada reaksi di pasar seperti kita lihat Suli, Okas ya. Okas kan waktu itu sempat AVA 2 kali. Ini juga waktu diumumkan 186 kenceng nih. Naik 26%. Nah, ini lumayan ya kan. Nah, kalau teman-teman ya, seandainya teman-teman sudah tahu ilmu ini ya, maka teman-teman harusnya sudah paham ya, bahwa ketika debt swap diumumkan di harga 186, kemudian pasar merespon seperti ini, naik 26,5% ya, maka disitulah pesta selesai. Ya, disitulah pesta selesai. Seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya, ya, apakah lead bisa sampai ke harga 186? Menurut saya jawabannya adalah secara historikal kelihatannya sulit ya, sulit untuk capai 186. Ya ini udah puncaknya tuh di sini. Jadi puncak euforianya itu adalah ketika debt to equity swap diumumkan di harga atas, kemudian market semua euforia mengejar pucuk. Ya disinilah endingnya. Ya, disinilah pestanya selesai pada saat kenaikan ini. Ya, kenapa itu sudah sering terjadi di saham-saham yang lain juga seperti itu. Nah, jadi Anda bisa terhindar nih dari pom-poman orang-orang, yaitu orang-orang yang promosi saham ini mereka tuh udah punya dari harga 50 60 ya. Pas di sini baru diramekan. Ya, Anda bisa terhindar nih dari penurunan minus 12%. Anda bisa terhindar dari nggak makan pucuk ini. Anda bisa terhindar dari omongan orang-orang ngawur ya yang bilang ini bakalan ke 186 ya. Tidak, kalau menurut saya tidak akan capai 186. Ya, ini adalah puncaknya lead. Nanti setelah debt to equity swap jalan ya, pada saat ini kan dia mau RUPS, habis RUPS paling seminggu lagi jalan private placement-nya, ditukar konversi hutang menjadi saham, habis itu sudah selesai kepentingan saham ini ya. Nggak akan tuh ada bakalan dikerek ke 300 habis itu supaya kreditur jualan, nggak ada ya. Dia bakal kayak layangan putus ya, layangan putus kayak gini nih nanti. Habis ini paling nyampe di sini-sini aja. Habis debt swap dilaksanakan ya udah dia bakalan kayak layangan loyo kayak gini, layangan putus. Ya. Nah, ini secara historikal seperti itu. Kalau Anda belajar dari sejarah selalu seperti itu. Ya. Sama juga nih dengan tender offer misalnya ya. Sama juga banyak hal-hal di bursa itu yang tidak bisa dinalar dengan logika orang normal ya. Contoh misalnya SMMT. Ya, SMMT tender offer harga pucuk kan, harga berapa ya? 1.280 apa 1.200 apa 1.300 gitu. Ya. Kalau orang tidak pernah mempelajari sejarah, ya. Kalau orang tidak pernah mempelajari sejarah, logikanya pengendali ngambil barang di 1.300, masa iya harga sahamnya bakalan dijatuhkan 1.300? Ya kan tidak mungkin. Tapi kalau kita belajar dari sejarah ya, itu sudah berkali-kali kejadian. Setiap kali saham tender offer di harga atas, setelah tender offer selesai udah game over, tamat. Oke, kayak gini nih SMMT langsung ARB turun dan ya sekarang kayak gini di bawah kayak saham mati, volume tipis ya. Lagi RANC juga sama tender offer di harga atas ya, tender offer di harga 2.500-an. Setelah tender offer pengendalinya punya harga di harga segini loh. Lihat apa yang terjadi ya, kayak layangan putus. Ini kan tidak masuk logika, aneh ya. Tapi inilah market seperti itu ya. Sama debt to equity swap juga, kalau Anda berpikir dengan logika orang normal, aneh loh.
kok dia konversi di 186 atau OKAS deh, kita ngomongin OKAS. Kok OKAS konversi harga 320 tapi mana harganya nggak capai itu 320 ya. Bahkan sampai sekarang harganya turun terus. Nah, seperti itulah ya. Inilah seni dari corporate action ya. Jadi corporate action itu kita harus banyak-banyak mempelajari sejarah ya, karena there's nothing new under the sun ya. Tidak ada hal yang baru di dalam pasar saham. Ya, itu hanya sesuatu yang mengulang-ulang saja. Tugas kita kalau kita ingin memperdalam corporate action, ya itu kita harus mempelajari sejarah. Ya, mencari tahu apa yang terjadi dulu seperti apa kayak gitu. Ya, itu teman-teman. Nah, fungsinya materi workshop jejak bandar ini nanti teman-teman akan melihat banyak sekali sejarah ya. Banyak sekali sejarah, bagaimana sejarah reg issue, sejarah private placement, sejarahnya backdoor listing, sejarahnya takeover, kayak gimana, sejarahnya akuisisi, sejarah merger itu gimana sih? Ya emiten-emiten misalkan sekarang nih lagi hot merger EXCL sama Friend ya. Nah itu gimana mekanismenya, itu mungkin banyak teman-teman yang belum paham nanti bagaimana mekanisme merger itu kayak gimana. Nah nanti sini bakalan saya bahas juga itu bagaimana nanti step by stepnya akan seperti apa. Itu karena sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lampau ya. Di saham lain ada juga nih, ada dua perusahaan itu sama-sama ada di IDX, kemudian mereka merger, itu nanti mekanismenya akan sama apa yang akan terjadi, stepnya A, B, C, D, E. Jadi kita tahu roadmap-nya itu jelas seperti itu. Itu tujuan Anda belajar, itu tujuan Anda investasi leher ke atas ya ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk saham lead, menurut saya ya ini pesta sudah selesai ya. Lead itu pesta sudah selesai. Ini udah tinggal cuci piring ya. Udah tinggal cuci piring. Seperti itu teman-teman ya. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Terima kasih.